Fadlizon, apa tanggapannya? Ya, saya melihat bahwa seorang pahlawan nasional itu kan harus dilihat apa sih jasanya bagi kemerdekaan bangsa dan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Dan banyak saya kira perdebatan itu karena menjadikan seorang pahlawan nasional ini sekarang ini adalah satu keberpihakan politik. Kadang-kadang ada orang yang tidak mempunyai sama sekali kaitan dengan usaha untuk merebut kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan secara fisik. Oleh karena itu harusnya pahlawan nasional itu memang dibatasi pada orang-orang yang mempunyai jasa yang konkret di dalam sejarah gitu ya. Jadi kalau misalnya terus-menerus mungkin kita akan menjadi negara dengan pahlawan nasional yang paling banyak. Kalau pahlawan saya kira bisa banyak dari bidang kebudayaan, di bidang olahraga dan sebagainya. Tapi pahlawan nasional saya kira harus dibatasi kepada mereka yang berjuang secara fisik merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, kalau kita berbicara tentang sosok pahlawan nasional, saya kira banyak kontroversi. Sebagai contoh, bertahun-tahun yang namanya Safrudin Prawira Negara, itu pemimpin PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, juga ditolak. Jadi berbicara tentang pahlawan nasional ini bicara selera juga, selera zaman. Dan selera zaman belakangan itu karena mungkin terjadi reformasi, akhirnya tokoh seperti Safrudin Prawira Negara yang bertahun-tahun diusahakan untuk menjadi pahlawan nasional, termasuk Pak A.M. Fatwa dan Pak Natsir juga, itu akhirnya menjadi pahlawan nasional. Setelah melalui berbagai rangkaian seminar dan sebagainya yang merupakan prasyarat untuk menjadi pahlawan nasional itu, meskipun selalu ada pertentangan. Karena mereka dianggap sebagai tokoh yang juga terlibat di dalam PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Tetapi akhirnya menjadi pahlawan nasional. Karena memang tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang luar biasa menjadi orang yang sempurna di Republik ini. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan biasanya orang-orang besar juga bisa dinilai, ya kelemahannya juga ada, mungkin besar juga, tetapi jasanya tidak bisa dipungkiri. Saya melihat tokoh seperti Pak Harto itu, kalau kita melihat ke belakang, saya kira Pak Harto itu berjasa terutama pada waktu periode 48-49. Ketika terjadi agresi militer yang kedua, ya, tanggal 19 Desember tahun 1948, itu secara de facto dan de jure dinyatakan Republik Indonesia itu cease to exist, sudah tidak ada lagi. Sehingga Van Royen, perunding di New York ketika itu mengatakan Indonesia sudah tidak ada lagi. Tapi berkat adanya pemerintah darurat Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara, maka Indonesia masih ada. Dan di samping itu ada gerilya Jenderal Sudirman, dan ada satu peristiwa yang sangat penting menjadi bahan, yaitu 1 Maret, serangan umum 1 Maret tahun 49. Serangan Maret 1949, walaupun hanya pendudukan 6 jam di Jogja, itu menjadi bahan bagi para diplomat kita, perwakilan kita yang ada di New York ketika itu, L.N. Palar, Charles Tambu, Sumitro Joyo Hadikusumo, Sujatmoko, itu menjadi bahan untuk perundingan dan perdebatan dengan Van Royen. Dan ini menjadikan Indonesia masih eksis, selain ada, sekali lagi, pemerintah darurat di Sumatera, dan juga gerilya Jenderal Sudirman yang merupakan bagian dari pemerintah darurat Republik Indonesia ketika itu. Karena Soekarno-Hatta sudah ditangkap. Soekarno-Hatta ditahan oleh Belanda, dibuang ke Prapat, kemudian ke Bangka Belitung, ke Menumbing. Jadi sudah ditahan. Nah, sehingga kalau kita lihat itu jasa yang konkret yang menurut saya, yaitu serangan umum 1 Maret yang memberi sinyal kepada dunia ketika itu bahwa Indonesia masih ada. Perjuangan diplomatik ini tidak mungkin ada kalau tidak ada perjuangan fisik. Dan perjuangan fisik itu salah satunya adalah karena serangan umum 1 Maret. Dan Pak Harto ini adalah anak buah kesayangan dari Jenderal Sudirman. Anak buah kesayangan dari Jenderal Sudirman. Jadi setelah perundingan Royen pada bulan Mei tahun 49, itu terbelah di Republik ini ada 2 trase. Satu adalah trase Bangka. Trase Bangka ini Soekarno-Hatta, kemudian ada PDRI. Nah, untuk kemudian
setelah pasca perundingan Rumroyen itu terjadi rekonsiliasi, maka diutuslah sejumlah tokoh. Bung Hatta berusaha untuk mencari Safruddin Prawira Negara, tapi waktu itu sampai ke Kutaraja, tidak berhasil karena ternyata sedang berada di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Padang Jopang ketika itu, di Kabupaten 50 Kota. Disitulah ada Safruddin Prawira Negara dan kabinet PDRI. Sehingga akhirnya diutus Muhammad Natsir, Dr. Halim, dan Pak Leimena. Ya, dan ada seorang wartawan Mimbar Indonesia waktu itu adalah Agus Yaman, yang dikirim ke sana untuk membujuk kembali PDRI kembali ke Jogja untuk rekonsiliasi. Karena mereka tidak mempercayai kepemimpinan Soekarno-Hatta. Mereka adalah orang tawanan dan ini sudah diserahkan mandat kepada PDRI. Begitu juga Jenderal Sudirman ketika itu, menurut kesaksian Pak Rosihan Anwar, ya, Jenderal Sudirman juga menolak untuk kembali ke Jogja pada mulanya untuk melakukan rekonsiliasi pada sekitar bulan Juni tahun 49. Karena kok bisa terjadi perundingan Rumroyen, orang yang berada dalam tahanan kok bisa berunding, padahal ini sudah diserahkan kepada saya kira PDRI. begini, yang berkaitan ini historis, berkaitan dengan Soeharto saja ya. Justru itu, saya terakhir ini, lebar. Pak Harto adalah orang yang berhasil membujuk Jenderal Sudirman untuk kembali ke Jogja. Pak Harto adalah orang yang dikirim oleh Soekarno-Hatta ketika itu untuk membujuk Pak Dirman kembali ke Jogja. Jadi kalau kita lihat ada dalam foto itu yang dipotret oleh Mendur bersaudara, itu ada pelukan antara Jenderal Sudirman dengan Bung Karno ya di Jogja pada tanggal 13 Juni tahun 49. Itulah Juli maksud saya 49. Itulah salah satu jasa juga bagaimana Pak Harto melakukan rekonsiliasi di antara tokoh-tokoh termasuk Jenderal Sudirman dengan Soekarno-Hatta, sehingga akhirnya kembali ke pemimpinan elit ke situ. Kecuali di Jawa Barat waktu itu yang tidak dikirim delegasi adalah kepada Kartosuwiryo yang menguasai secara de facto wilayah Jawa Barat, ya, yang akhirnya kemudian mereka mendirikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 49. Jadi saya kira satu sekuen dalam sejarah ini sangat layak menempatkan Pak Harto mempunyai jasa yang besar. Nah, mungkin masalah timing inilah yang selalu menjadi perdebatan. Jadi Anda lebih melihat sejarah ketika perjuangan fisik ya? Iya. Bukan ketika Presiden Soeharto menjabat jadi presiden. Saya kira harus melihatnya kepada perjuangan fisik. Ya, kalau kita menilai orang-orang yang tokoh-tokoh yang ada sekarang ini adalah kepada perjuangan fisik mereka di masa lalu. Oleh karena itu Pak Kasman Singodimedjo, Ketua BKR yang pertama, bukan yang pertama dan pendiri BKR, Badan Keamanan Rakyat, sangat layak menjadi pahlawan nasional. Karena tanpa yang namanya Kasman Singodimedjo tidak akan ada ABRI, tidak akan ada TNI. Walaupun kemudian belakangan dia terlibat mungkin ya, dan ini perlu dikaji di dalam PRRI. Gitu. Jadi menurut saya kita harus melihat apa jasanya. Ya, karena kalau kita balik lagi ke 45 sampai 50, banyak sekali yang harus kita kasih pahlawan nasional. Justru sejauh mana perannya? Mohon maaf ya, tapi kalau kita lihat ada beberapa pahlawan nasional, saya tidak mau menyebut nama, yang sudah dijadikan pahlawan nasional, secara historis perannya tidak jelas. Bagaimana menurut Anda perannya Presiden Soeharto ketika dia menjadi presiden? Apakah layak jadi pahlawan atau tidak? Saya kira lepas dari pro kontra dan ada kelemahan-kelemahan, apa yang dilakukan oleh Pak Harto jasanya sangat besar. Inflasi yang diterima oleh pemerintah Orde Baru di awal luar biasa, ratusan persen, hanya dalam waktu singkat diubah. Dan saya kira ada literatur misalnya, kemiskinan absolut pada tahun 1975 itu sampai 75% dan berhasil diturunkan menjadi 11%. Ini yang mengutip adalah Joseph Stiglitz, pemenang hadiah Nobel Ekonomi. Jadi jelas pernah mencapai swasembada pangan dan sebagainya. Lepas adanya korupsi, sekarang juga ada korupsi kok, ada kolusi kok. Ada nepotisme kok, sama saja, bahkan lebih besar. Utang luar negeri aja sekarang ini lebih besar dibanding yang lalu. Ya, jadi apa hebatnya, gitu ya? Kalau kita lihat bagaimana inflasi di zaman itu yang bahkan terjadi devaluasi dari 1.000 menjadi Rp1. Saya kira pemerintah Orde Baru menghadapi pertumbuhan minus di awalnya, kemudian bisa menghasilkan pertumbuhan cepat dalam rangka 1-2 tahun menjadi 12% pada awal itu. Tapi bagaimana Anda menanggapi ada, ya katakanlah ada korban-korban
tahun 1965 ketika beliau baru menjadi presiden. Kalau itu kan saya kira perdebatan lain yang bisa panjang ya Pak. Iya, enggak, maksud saya banyak, artinya setelah itu ada kejadian-kejadian yang lain lagi. Kalau boleh saya lihat begini, Tritura itu 3 tuntutan rakyat itu terjadi sebelum terjadinya Super Semar. Itu pada bulan Januari. Mahasiswa yang turun, bukan siapa-siapa, bukan tentara, bukan negara, karena negara ketika itu tidak, mahasiswa dan rakyat, ya, tergabung dalam KAPI dan sebagainya, turun ke jalan 3 tuntutan rakyat. Pertama adalah pembubaran, ya urutannya kira-kira pembubaran PKI, kemudian juga ada penurunan harga pokok, ya, lalu retooling kabinet Dwi Korah atau pembubaran kabinet Dwi Korah. Jadi tuntutan-tuntutan itu jauh lebih hebat ketimbang di tahun 98 kalau kita lihat ke belakang, ya. Berbulan-bulan panjangnya luar biasa ketika itu, sehingga sampai lahir satu Super Semar pada tanggal 11 Maret 65, kemudian 12 Maret 1965 langsung ada keputusan, ya waktu itu oleh Pak Harto sebagai penerima mandat Super Semar membubarkan Partai Komunis Indonesia dalam rangka untuk melakukan revitalisasi terhadap keamanan dan ketertiban ketika itu yang sudah sangat konfrontatif. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi yang sekarang ini diperdebatkan soal pembantaian itu, saya kira ini perdebatan yang lain. Tahun 48 PKI ini kan memang dari dulu sukanya memberontak. Kenapa? Karena itu ajarannya, revolusi, merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan itu adalah rukun komunisme. Dan pada waktu 45, Partai Komunis Indonesia kan tidak ada di situ. Itu Soekarno-Hatta. Bahkan Soekarno waktu itu tahun 48 mengatakan, pilih Soekarno-Hatta atau pilih musuh PKI. Dan tegas waktu itu Bung Karno mengatakan itu tahun 48. Banyak yang dibantai ketika itu, terutama adalah ulama-ulama NU di Jawa Timur, kemudian juga termasuk bapaknya Hari Suhud, ayahnya Sri Bintang Pamungkas, Sri Edi Swasono, karena sebagai ketua pengadilan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat itu, tahun 65 tidak bisa dipisahkan dari tahun 48. Ya, ini menjadi satu masalah konflik horizontal yang tidak selesai ketika itu. Baik, tapi banyak orang juga mempersoalkan TAP MPR yang mengatakan kolusi itu harus diberantas sampai menyebut nama. Saya kira Pak Karni tadi sudah mengatakan sendiri, itu kan normatif. Kita sepakat korupsi, kolusi, nepotisme harus diberantas. Siapapun, termasuk apakah itu mantan Presiden Soeharto, kalau sudah diperiksa dengan azas praduga tak bersalah. Tetapi di dalam proses pengadilan ketika itu, kan tidak bisa dilanjutkan karena kesehatan dan lain-lain. Saya ingat sekali, saya pernah mewawancarai Pak Harto tahun 2007, dan saya kira pernah dinyatakan juga, kalau ada hartanya yang ada di luar negeri, silakan cari tanda tangan, pasti akan ketahuan kok. Kalau ada akun, apalagi sekarang ada Panama Papers atau akun yang disembunyikan, kalau ada pasti ketahuan. Silakan diambil oleh negara. Ketika itu saya ingat sekali pernyataan Pak Harto seperti itu. Dan sampai hari ini tidak terbukti. Lain dengan Marcos yang ada di Filipina. Kalau Marcos itu jelas, ada kok. Tidak mungkin misalnya kalau ada dugaan itu disimpan di Swiss Bank atau di mana, sampai hari ini tidak dibuka akunnya berapa nilainya. Karena memang menurut saya memang tidak ada. Ini yang saya kira kita harus fair kepada fakta dan data yang ada gitu. Baik. Jadi siapakah yang layak disebut sebagai pahlawan? Pada akhirnya kamuslah yang menentukan siapa pahlawan dan siapa yang penjahat. Josh Wedos, produser Amerika. Kita rehat. Pikir ke sono.